Halo semuanya, selamat datang kembali ya di kelas Etika Bisnis dan Profesi. Saya dosen Nurul Fitriani dan wow, nggak terasa kita udah sampai di pertemuan ke-10. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang bisa dibilang benar-benar jadi fondasi buat karir kalian ke depan. Yup, kode etik profesi akuntan pada sektor bisnis. Yuk kita bedah materi ini bareng-bareng dan kita lihat gimana sih teori-teori ini bakal jadi semacam pelindung buat karir kalian di dunia nyata nanti. Oke, untuk peta perjalanan belajar kita hari ini, kita mulai dari tujuan pembelajaran dan kerangka dasar di seksi 200. Terus kita masuk ke realita pekerjaan sehari-hari di seksi 230 dan 220. Habis itu kita bakal ngebahas yang seru-seru nih, yaitu berbagai jebakan etika di seksi 210, 240, dan 250. Dan terakhir kita tutup dengan tanggung jawab tertinggi kalian kalau sampai amit-amit ketemu pelanggaran hukum di seksi 260. Langsung aja yuk, kita mulai. Kita awali dari fondasi utamanya dulu ya, yaitu seksi 200 tentang pendahuluan. Gini, sebagai akuntan di sektor bisnis, setiap keputusan yang kalian ambil di meja kerja itu nggak bisa cuma diukur dari, wah perusahaan untung berapa nih? Nggak gitu. Kalian itu diwajibkan buat selalu pakai kacamata etika. Tanya ke diri sendiri, keputusan ini secara moral benar atau salah? Nah, mindset itulah yang jadi kerangka berpikir mutlak kita. Seiring berjalannya waktu, posisi dan senioritas kalian kan pasti naik ya. Nah, tanggung jawab etisnya juga otomatis makin besar loh. Kalian harus jadi teladan. Hati-hati, ada 5 ancaman objektivitas yang sering banget ngintip. Kepentingan pribadi, telaah pribadi, advokasi, kedekatan, dan intimidasi. Poin krusial sering banget ada di ancaman intimidasi ini. Coba bayangin, gimana kalau atasan kalian ngancem mecat kalau kalian nggak mau ngerekayasa angka di laporan keuangan? Ngeri kan? Kalian harus cepat tanggap. Oh, ini tuh ancaman etika yang nyata, bukan sekedar perintah kerja biasa. Sekarang kita geser sedikit ke realitas pekerjaan kalian sehari-hari. Tepatnya di seksi 230 dan 220 tentang tugas sehari-hari. Di fase ini, kalian itu dituntut buat kerja seimbang. Menjaga kualitas laporan iya, tapi di saat yang sama juga harus terus menjaga kompetensi diri secara profesional. Nah, saya punya satu pertanyaan buat kalian. Bayangin situasi ini. Apa yang bakal kalian lakuin kalau tiba-tiba diminta nyusun laporan pakai standar IFRS, tapi kalian belum paham sama sekali? Hayo, gimana? Ini tuh bukan sekedar ujian skill teknis loh. Ini benar-benar ujian etika sejati. Kalau kalian milih buat menyesatkan perusahaan, kayak sok-sokan ahli padahal aslinya bingung, wah, itu pelanggaran kode etik yang sangat serius. Kepercayaan tempat kalian kerja itu sangat bergantung sama kejujuran kalian tentang kapasitas diri. Terus, solusinya gimana dong? Praktis kok, dan sangat bisa dilakuin. Pertama, ya tingkatkan kompetensi kalian. Bisa baca standar terbaru atau ikut training. Kedua, tolong banget, jangan pernah gengsi buat minta bantuan dari rekan kerja yang emang lebih senior atau berpengalaman. Dan yang ketiga, nah ini yang sering dihindari, padahal krusial banget, menolak tugas. Ingat ya, nolak tugas yang emang berjarak jauh dari kapasitas profesional kalian, itu sama sekali bukan tanda kelemahan kok. Justru itu bentuk tanggung jawab etis yang bakal sangat dihargai. Seksi 220 itu ngasih mandat yang super tegas. Akuntan tidak boleh ngebentuk angka, tapi harus merefleksikan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Catat ya, merefleksikan kondisi sebenarnya. Artinya apa? Laporan keuangan yang kalian pegang itu nggak boleh tuh dipoles-poles atau direkayasa cuma biar perusahaan kelihatan sehat pas mau ngajuin pinjaman ke bank. Tugas kalian itu bukan jadi makeup artis buat laporan keuangan, tapi menyajikan realitas ekonomi dengan jujur apa adanya. Biar lebih kebayang, mari kita bedain mana yang namanya estimasi berdasar dan mana yang udah masuk manipulasi kotor. Secara nggak etis, seorang akuntan bisa aja sengaja ngecilin angka cadangan kerugian piutang. Tujuannya cuma biar laba perusahaannya kelihatan naik secara artifisial. Padahal, tindakan yang etis itu adalah menentukan cadangan berdasarkan data historis yang benar-benar valid, meskipun ya resikonya laba yang dilaporin bakal kelihatan turun. Ingat, pertimbangan profesional kalian itu harus selalu berakar pada data dan fakta, bukan disetir sama ambisi atau maunya manajemen. Oke, siap-siap, karena kita mau masuk ke fase yang mungkin paling banyak ranjaunya di karir kalian nanti. Seksi 210, 240, dan 250 ini ngebahas spesifik banget soal apa yang disebut dengan jebakan etika. Kita bakal ngupas tuntas soal konflik kepentingan, godaan duit alias insentif finansial, sampai bujukan-bujukan manis dari pihak luar. Kita mulai dari yang namanya benturan kepentingan di seksi 210.
Kondisi ini tuh kejadian waktu kepentingan pribadi kalian nabrak langsung sama kepentingan organisasi. Akibatnya, objektivitas kalian hancur lebur. Contoh konkretnya gini deh. Bayangin kalian disuruh ngevaluasi penawaran dari beberapa vendor. Ternyata salah satu vendor yang ikut tender itu adalah perusahaan milik keluarga kalian sendiri. Wah, di titik ini objektivitas kalian udah pasti terkompromi secara fatal kan? Kalau kalian udah sadar ada benturan kepentingan kayak gitu, kalian gak boleh diam aja. Harus langsung ambil tindakan pengamanan aktif. Gimana caranya? Pertama, langsung tarik diri dari proses tender itu. Mundur. Kedua, minta atasan kalian buat merestrukturisasi tugas, jadi proses penilaiannya bisa diserahin ke tim lain yang benar-benar independen. Dan ketiga, ini wajib banget. Kasih tahu manajemen. Lakukan pengungkapan tentang status konflik kalian secara jujur, terbuka, dan transparan. Lanjut ke seksi 240. Di sini ancamannya lebih ke finansial pribadi, kayak bonus berbasis laba, insentif kinerja, atau opsi saham. Jujur aja, situasi kayak gini bisa sangat menggoda. Coba bayangin, kalian bakal dapat bonus gede banget nih kalau laba perusahaan nyentuh target di akhir tahun. Pasti gampang banget buat tergiur kan? Kayak, tunda aja deh pencatatan biaya pentingnya, biar labanya kelihatan gede. Jangan salah, ini tuh bentuk manipulasi yang dilarang keras. Nggak peduli seberapa fantastis insentif yang ditawarin ke kalian. Terus gimana ceritanya kalau godaan itu datangnya dari luar? Nah, di seksi 250 kita bahas soal ini. Bayangin skenario ini ya, ada vendor nawarin kalian tiket liburan mewah, dan kebetulan proses tender lagi berjalan. Boleh nggak tuh diterima? Posisi kalian lagi pegang kunci keputusan penting nih, tiba-tiba ada hadiah bernilai tinggi mendarat begitu saja. Kira-kira jawaban kalian apa? Jawabannya tentu saja mutlak nggak boleh. Dikasih tiket liburan pas lagi ada tender itu masuknya ke kategori intensi tidak patut. Itu murni didesain sebagai suap buat ngehancurin independensi kalian pas ngambil keputusan. Beda cerita ya sama situasi yang masih bisa diterima. Misalnya kalian cuma nerima kalender atau pulpen souvenir berlogo perusahaan. Nilainya kecil dan dibagikannya transparan pas lagi acara resmi. Jadi niat tersembunyi di balik hadiah itulah yang jadi penentu dan pembeda utamanya. Oke, sekarang kita eskalasi pembahasan kita ke ujian yang paling tinggi buat seorang akuntan, seksi 260. Ini ngebahas tentang tanggung jawab tertinggi kalian saat berhadapan sama ketidakpatuhan terhadap hukum dan peraturan. Di dunia profesional, ini tuh ngetop banget dengan sebutan NOCLLR atau Non-Compliance with Laws and Regulations. NOCLR ini cakupannya pelanggaran hukum yang nggak main-main ya, mulai dari kecurangan, pencucian uang, sampai penggelapan pajak. Ingat loh, sebagai akuntan, kalian itu garda terdepan. Kalian penjaga kepatuhan perusahaan. Jadi poin krusialnya begini, kalau suatu saat kalian nemuin transaksi fiktif atau nemu bukti perusahaan sengaja ngemplang pajak, kalian itu sama sekali nggak punya kemewahan buat diam dan tutup telinga. Nggak bisa pura-pura nggak tahu. Ngadepin NOCLR itu bawa beban tanggung jawab yang luar biasa berat, saya nggak bohong. Langkah pertama yang harus dilakuin, kalian wajib eskalasi masalah ini secara internal, ke atasan atau komite audit biar cepat diurus. Nah, kalau perusahaan malah cuek dan ngabaikan peringatan kalian mungkin harus mulai mikirin buat lapor keluar atau pengungkapan eksternal ke otoritas berwenang kalau memang regulasi mengizinkan. Terus, kalau organisasinya tetap batu, nolak buat beresin pelanggaran serius itu, disinilah kalian harus ambil keputusan paling sulit. Berani menarik diri atau bahkan resign sepenuhnya demi ngelindungin integritas kalian sendiri. Wah, nggak kerasa ya, kita udah sampai di penghujung materi pembelajaran kali ini. Dari awal kita bahas seksi 200, sampai barusan seksi 260, kita bisa narik kesimpulan kalau kode etik profesi akuntan ini bukan sekedar pajangan atau kumpulan aturan di atas kertas. Bukan sama sekali. Ini tuh seperangkat instrumen yang sangat vital buat ngebantu kalian navigasiin karir yang pastinya bakal kompleks banget ke depannya. Sebagai penutup dari saya, tolong ingat satu hal yang sangat fundamental ini. Integritas itu bukan sekedar aturan, tapi ia adalah pelindung karir dan juga pelindung publik kalian. Keahlian teknis yang jago itu mungkin bikin kalian gampang dapat kerja. Tapi percayalah, cuma integritas yang bisa bikin kalian bertahan dan dihormati sebagai profesional sejati untuk jangka panjang. Saya harap pemahaman mendalam soal etika yang kita bahas hari ini bisa terus memandu setiap langkah karir kalian kelak ya. Saya dosen Nurul Fitriani, terima kasih banyak atas perhatian dan antusiasme kalian di kelas hari ini. Selamat mengaplikasikan ilmu ini dan sampai jumpa.